Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Sebelumnya, saya perkenalkan, Cesar nama saya Pamungkas Cesar Agil Pamungkas dengan NIM 10 10 dari dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik tahun 2000. angkatan tahun Ya, 2024. saya sangat Sebelumnya, saya sangat pada berterima kasih banyak kepada Pak Didik selaku dan pembimbing pada dosen mata kuliah pembimbing teknik pada mata kuliah dan Teknik kendali. Otomasi dan Kendali. Baik, di sini Baik, di sini saya akan saya membahas akan membahas studi mengenai pada studi kasus sistem pada kontrol sistem kontrol pada 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 sistem kontrol pada sistem proses kontrol temperatur proses pada temperatur pada heat heat exchanger. exchanger. Yang pertama di Oke, sini yang dapat pertama kita lihat di sini dapat kita lihat terdapat skema terdapat atau studi skema kasus atau yakni studi heat kasus exchanger. yakni heat exchanger. Pada skema ini Nah, pada skema bisa ini kita lihat bisa kita ada lihat beberapa ada komponen beberapa yang terdapat di komponen skema yang ini. terdapat di skema Pompa, ini seperti power pompa, terus amplifier, power amplifier, pengaduk. Nah, pengaduk. pada sistem Nah, ini pada itu sistem ini itu cairan fluida cairan fluida pompa masuk, dipompa masuk yakni pada jalur yakni pada fluida in, jalur fluida in, pompa dipompa pompa masuk oleh pompa masuk oleh pompa. Di sini terdapat pompa. pompa. Di sini terdapat pompa. Juga Nah, dan juga terdapat pengaduk terdapat pengaduk dalam di exchanger dalam ini. heat exchanger. Ini ada Nah, di sini aliran ada keluar. aliran keluar. Nah, pada Nah, parameter pada parameter heat exchanger ini heat exchanger ini terdapat V atau terdapat volume V tangki atau yakni volume sebesar tangki yakni 0,2 sebesar meter kubik. 0,2 meter Di kubik. volume yang terdapat Di pada volume yang tangki terdapat pada dalam heat tangki exchanger di ini dalam adalah heat exchanger ini adalah 0,2 meter kubik. 0,2 meter kubik. Dan rho atau Dan densitas rho fluidanya atau yakni densitas fluidanya 1000 yakni km 1000 1000 km kg per 1000 kg meter per kubik. meter kubik. Untuk C atau Untuk kalor C atau jenisnya kalor jenisnya yakni yakni sebesar 4000 sebesar joule 4000 kilogram joule Celcius. kilogram derajat Celcius. Nah, untuk Nah, untuk konstanta kesebandingannya konstanta sendiri kesebandingannya sendiri yakni yakni 800 watt 800 watt per per 800 watt persen. 800 watt persen. Untuk Untuk KL-nya itu sebesar KL-nya 50 itu kg. sebesar 50 kg. Nah, untuk di sini Nah, untuk di sini kita akan kita akan saya akan membahas saya akan membahas menjelaskan menjelaskan model mengenai matematis model matematis antara deviasi temperatur antara fluida deviasi temperatur output fluida output dengan dengan terhadap perubahan sinyal terhadap kontrol perubahan sinyal dan juga kontrol perubahan dan temperatur juga perubahan temperatur pada nilai pada steady. nilai steady. Nah, untuk Nah, untuk pada pada model matematis ini model kita matematis ini dapat kita menggunakan dapat hukum menggunakan kesetimbangan energi. hukum kesetimbangan energi. Hukum kesetimbangan Hukum energi kesetimbangan energi di sekitar daerah di kerjanya. sekitar Jadi, daerah jadi kerjanya. Jadi di sekitar di sekitar nilai steady-nya nilai kita steady-nya. menggunakan Kita menggunakan hukum kesetimbangan energi. hukum kesetimbangan energi. Nah, untuk model Nah, matematisnya untuk model sendiri, matematisnya yakni sendiri, antara yakni antara output proses atau output deviasi proses temperatur atau output deviasi temperatur output terhadap perubahan input. terhadap perubahan input. Jadi perbandingannya Jadi antara perbandingannya antara perubahan output perubahan dengan output perubahan dengan inputnya. perubahan inputnya. Yang terjadi Yang dalam terjadi proses tersebut dalam proses itu tersebut itu dicari dicari menggunakan persamaan menggunakan ini. persamaan D ini. per dt, D P, per dt, P, rho C, rho theta C, T, theta T, dalam kurung T, dalam kurung sama T, dengan itu C sama dengan omega C theta omega in theta in kurangi dikurangi ke C omega theta C T theta plus T H in. plus H in. Nah, untuk Nah, V sendiri itu V adalah sendiri volume itu tangkinya. adalah volume tangkinya. Volume tangki Volume tangki tadi adalah tadi sekitar adalah sekitar 0,2 meter kubik 0,2 meter kubik dan satuan dengan meter kubik. satuan meter kubik. Terus untuk yang Terus selanjutnya itu ada untuk yang omega, selanjutnya itu ada omega, yakni lajur yakni lajur aliran fluida laju aliran dalam fluida kondisi steady, dalam kondisi steady, yaitu dengan satuan yaitu dengan kilogram satuan per kilogram meter kubik. per meter kubik. Untuk C sendiri Untuk itu jas adalah sendiri itu adalah kalor kalor jenisnya, jenis fluidanya. kalor jenis fluidanya. Untuk theta in Untuk theta in itu itu adalah perubahan adalah perubahan temperatur fluida temperatur fluida in pada in posisi pada masuknya. posisi masuknya. Perubahan Jadi temperatur perubahan pada temperatur posisi pada fluida masuk. posisi fluida masuk.
itu theta in, itu theta in, dan yang selanjutnya theta t, theta yakni t, perubahan temperatur yakni perubahan fluida temperatur fluida di dalam tangki di dalam tangki sekitar nilai di awalnya sekitar atau nilai pada kondisi awalnya steady. atau pada kondisi steady. Untuk yang selanjutnya Untuk itu yang ada selanjutnya itu ada H-in, yaitu yaitu perubahan laju kalor laju kalor yang masuk di yang masuk nilai di steady nilai steady awal, yakni dengan awal, satuan yakni joule dengan per. satuan joule per menit. Nah, Nah, jika penguat daya jika penguat yang daya digunakan bersifat yang linear, digunakan bersifat linear, maka maka perubahan laju kalor masukkan akan sebanding dengan besarnya nilai kontrol, akan sebanding dengan akan sebanding dengan besarnya nilai kontrol, yaitu yaitu pada persamaan ini H-in itu sama dengan K PS CO, konstanta output. Nah, itu perubahan laju aliran masuk itu akan sebanding dengan perubahan sinyal kontrolnya. Jadi dari sini kita akan mensubstitusikan persamaan saltik 25, yakni persamaan ini pada persamaan pada persamaan 1.24 dengan sedikit penyederhanaan. Jadi yang pertama itu kita substitusikan menjadi persamaan 1.26, yakni Vp per omega D per dt dalam kurung T itu sama dengan theta in dikurangi theta t ditambah PSCO per C omega. Jadi perubahan temperatur fluida input itu dikurangi perubahan temperatur fluida tangki ditambah dengan perubahan sinyal kontrol dibagi dengan ini CW. Dari persamaan ini kita sederhanakan menjadi D per dt theta t dalam kurung T itu sama dengan theta in dikurangi theta t plus KCO. Dalam hal ini konstanta waktu proses yakni T sama dengan V per omega. Nah, untuk garis prosesnya itu dinotasikan dengan PS per CW. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mencari formasi Laplace untuk kedua ruas atau pada persamaan 1.27 ini ada ruas 1 dan 2. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita peroleh itu theta t itu sama dengan K per TS plus 1 CO S plus seper TS plus 1 theta in. Dari sini ketidakhomogenan di kondisi dalam heat exchanger itu ikut diperhitungkan. Maka temperatur yang terbaca di sisi outlet heat exchanger tersebut secara praktis akan mengalami keterlambatan atau delay. Jadi antara temperatur di dalam heat exchanger dengan pada output atau outlet heat exchanger itu ada perbedaan atau selisih.
biasa kita sebut atau itu J biasa kita delay, sebut itu J delay, perbedaan temperatur antara temperatur di dan heat juga exchanger dan temperatur juga temperatur outlet. outlet. Yang nilainya itu Nilainya itu akan terbalik berbanding dengan terbalik dengan besar fluidnya. laju fluidnya. Secara Sistematis itu dapat kita tulis dengan notasi berikut. Theta T sama dengan theta T dikurangi L. Theta T itu time dikurangi latency atau keterlambatan. Dengan theta yaitu notasi perubahan temperatur fluida output pada kondisi steady itu dalam satuan derajat Celcius L itu juga L KL per W dengan KL itu adalah konstanta keterlambatan. Dalam kawasan Laplace di persamaan 1.29 ini itu dapat direpresentasikan menjadi persamaan ini. Itu theta S sama dengan E pangkat min Rs dikalikan theta T dengan substitusi persamaan 1.28 menjadi 1.30 itu didapat persamaan seperti berikut. Untuk berdasarkan persamaan ini itu dapat kita lihat bahwa dinamika prosesnya atau nilai parameter proses akan sangat tergantung pada titik kerjanya atau debit fluidanya. Yang temperaturnya akan diregulasi. Semakin besar debit fluida, maka proses akan semakin cepat. Konstanta waktu atau T akan semakin kecil dan juga latensi itu akan semakin kecil. Ini untuk yang pertama yakni model matematisnya pada sistem motor heat exchanger. Yang selanjutnya itu kita bahas mengenai diagram bloknya. Untuk mengenai diagram bloknya dapat kita lihat di sini. Untuk sistem prosesnya itu ada untuk diagram bloknya sendiri itu pada sistem proses kita lihat terdapat perubahan temperatur fluida input di fluida masuk dengan temperatur yang berbeda ke masuk dan juga di sini terdapat perubahan controller dengan hasil atau keluaran dari perubahan proses. Untuk diagram blok tersebut itu pada dasarnya dapat disederhanakan seperti diagram yang bisa kita lihat perubahan temperatur fluida input atau disturbance gangguan. Di sini ada perubahan controller dengan hasil keluaran perubahan temperatur fluida output. Dari diagram proses ini dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kuantitas selanjutnya mengenai penurunan fisika. Kita lihat penurunan fisikanya sendiri dengan parameter proses itu dapat dihitung sebagai berikut. P itu dengan rumus V dikalikan rho dibagi omega. Dengan V sendiri itu tadi adalah 0,2 meter kubik. Untuk ukurannya sendiri itu adalah 1000 kilogram per meter kubik dan untuk omega ini itu adalah 20. Jadi didapat untuk waktunya itu adalah 10 menit. Untuk K-nya sendiri itu seperti ini, PS per C omega dengan
nominal KPS itu adalah 48.000 joule per menit, dengan atau faktornya yaitu 4.000 dan omeganya adalah 20. Nah, itu 4.000 joule per derajat Celcius, jadi omeganya itu ada 20, maka didapat untuk K-nya itu 0,6 derajat Celcius 1%. Nah, untuk L-nya itu dengan rumus KL omega dengan KL itu adalah 50 dan omega itu 20, maka hasilnya adalah 22,5 menit. Nah, untuk dengan substitusikan parameter ini, parameter yang sudah didapat, parameter T, K, dan L, maka model proses heat exchanger-nya di sekitar daerah kerjanya adalah seperti ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan studi kasus sistem kontrol sistem pelatur pada heat exchanger. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.